Berhingga itu artinya elemennya itu bisa dihitung ya. Jadi kan ada yang tak berhingga tuh artinya elemennya itu banyak sekali. Kalau berhingga itu ya bisa kita hitung elemennya ada berapa. Jadi misalkan A, B, C, D, ada berapa? Ada 4 ya, karena itu elemennya berhingga. Sama seperti ini, grup berhingga itu adalah grup yang elemennya berhingga. Nah, di sini jika G adalah grup berhingga dan H subgrup dari G, maka order dari H membagi order dari G. Nah, pertanyaannya, apakah itu order? Penjelasan beberapa minggu yang lalu ya, udah lama ya. Apa itu order? Siapa yang bisa? Paling nggak ngerti karena nggak ngerti order ya. Hah? Sudah Ibu jelaskan ya, pernah ya order. Order dari suatu himpunan adalah banyak elemen dari himpunan tersebut. Lupa ya? Lupa ya? Misal nih, Z6. Nah, himpunan bilangan bulat modulo 6. Sekarang Ibu tanya anggotanya apa saja. Nol. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah himpunan bilangan bulat modulo 6. Ini terhadap operasi penjumlahan modulo 6 termasuk grup berhingga atau tidak? Termasuk grup berhingga atau tidak? Ini grup berhingga atau tidak? Siapa yang menjawab ini? Tidak ada yang menjawab? Ini merupakan grup berhingga, karena kan kita bisa menentukan banyak elemen dari Z6-nya berapa. Nah, banyak elemennya itu adalah kardinalitas. Jadi kalau Ibu bilang di sini order dari Z6 itu sama dengan kardinalitas dari Z6. Artinya ya berapa banyak elemen dari Z6, ada berapa? Berarti ordernya ada berapa? 5. Kok 5? Kok 5? Berapa? 6, Bu. 1, 2, 6. 3. Oh, ada 0 di sini. Ya. Jadi order himpunan itu ya banyak elemen himpunan itu. Nah, minggu kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa order dari suatu subgroup itu dapat membagi order dari grupnya. Nah, sekarang waktunya membahas mengenai pembuktian teoremanya. Nah, kita buktikan di sini untuk sebelum dibuktikan, apakah masih bingung mengenai isi dari teorema Lagrange? Isinya dulu, belum pembuktiannya. Isi. Kalau sudah dicontohkan seperti ini, sepertinya tidak, Bu. Misal ya. Jadi misalkan ada subgrupnya adalah misalkan H ya. Misal di sini adalah 0, 2, 4. Order H berapa? Order H berapa? 3. 3. Nah, berdasarkan teorema Lagrange ini, order dari H itu membagi order dari G. Artinya, order dari G jika dibagi dengan order dari H merupakan bilangan bulat. Order dari G tadi kan 6 ya? 6, ini 3, ini 2. Habis. Jadi ini merupakan inti dari teorema Lagrange. Sudah paham mengenai maksud dari teorema Lagrange? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembuktiannya ya.
Jadi sekarang ini adalah Ya. pembuktiannya. Pembuktian teorema Lagrange. Nah, kita mulai dari yang diketahui terlebih dahulu. Apa saja yuk? Apa saja yang diketahui dari teorema itu? Biar kita mengerjakannya secara sistematis. Coba kalian lihat apa saja yang diketahui. G-nya adalah? H itu G dulu. G grup berhingga. Ya. Terus H? hanya subgrup dari G, gitu kan ya? Apa yang ditanyakan? Yang akan kita buktikan apa? Order dari H membagi order dari G. Nah, ini yang akan kita tunjukkan ya. Baru kita buktikan. Nah, loh, kok hilang? Kita buktikan. Nah, di sini kita ketahui bahwa G-nya adalah grup berhingga. Karena H ini adalah subgrup dari G, jelas H juga merupakan subgrup yang berhingga. Ya tidak? Ilustrasinya, kalau Z6 merupakan grup berhingga, maka subgrupnya juga Berhingga. Iya, jelas itu ya. Karena kan subgrup kan subset dari Z6. Subgrup dari subset Z6. Karena subgrup itu kan himpunan bagian dari suatu grup. Nah, kita mulai dulu. G adalah grup berhingga. Kita misalkan ya, order dari G, misalkan M, ini suatu bilangan ya, bilangan bulat, ya bisa 4, 3, 6 gitu ya. Kemudian H subgrup dari G, kita misalkan saja. Order dari H adalah N, misal. Jadi kalau misalkan G-nya adalah grup berhingga sebanyak M elemen ya. Artinya ini kalau kita tuliskan berarti G-nya itu misalkan elemennya adalah misalkan ya A1, A2 dan seterusnya sampai AM. Nah, karena ini kan sebanyak M elemen. Ngerti ya? Misalkan hanya adalah subgrup dari G dengan order N, artinya dia misalkan elemennya adalah H1, H2, dan seterusnya sampai HN. Ini. Jadi G dia memiliki sebanyak M elemen berbeda. H dia memiliki sebanyak N elemen berbeda. Itu ya, ini misal. Nah, sekarang kita lihat koset kanan dari H. Ya, kita lihat koset kanannya. Kalau misalkan kita ingin melihat koset kanan, dari H, yaitu misalkan HA, ini ya, di mana A-nya elemen dari G, di mana A-nya elemen dari G, maka himpunan dari koset kanan itu berarti, kan ya, tadi hanya itu kan H1 sampai H, itu kan H1 sampai HN. Ya, berarti
Kalau G-nya A1 sampai AM. Sekarang misalkan kita ambil A1-nya elemen dari G. Sekarang misalkan kita ambil A1 elemen dari G. Maka HA1 berarti dia HA1. Terus, saya tanya ke siapa ya, biar saya nggak sendirian yang menjelaskan. Siapa yang ada di sini? Siapa yang mau menjawab? Yang membantu saya? H2 ya, Bu. Ya. Jadi dikalikan dengan A1 dari sebelah kanan. Ya, berarti ini A, H, A2, sampai dan seterusnya H, A, HN. HN. Betul. Betul. Di mana? Di mana ini HA. Oh, ini untuk yang HA1, HA2, HAN ya. Kok H1 keliru? Salah ya. Ini H1A1 seharusnya ya. H1A1 kan A1. Iya. A1. Iya, keliru. Yang berjalan itu H1-nya. H1 sampai HN. Berarti H1A1 gitu ya. H2A1 sampai HNA1. Gini loh. Karena tadi hanya apa? Hanya kan sama dengan H1, H2 sampai HN. Nah, H ini jika dikalikan dari sebelah kanan oleh A1 berarti kan jadi ini. Ya enggak? Ya enggak? Ngerti enggak ini? Koset kanan. Jadi kalau koset kanan itu hanya dioperasikan dengan elemen G, salah satunya, ya salah satunya semuanya dari kanan. Nah, misal nih, kalau sekarang Ibu ambil A2-nya yang elemen G. Nah, sekarang Ibu ambil yang A2-nya. Kalau HA2 menjadi apa? Siapa yang mau membantu? H2A2 ya, Bu. H2. Salah. Dari sini dulu H1 ya. Jangan lupa tadi ini G-nya biar gak bingung. A1, A2 sampai AM. Nih, ini pedomannya ini ya. Yang A1 sudah. A1 sudah. Dioperasikan dengan H sudah yang ini. Nah, yang sekarang yang H2. Berarti HA2 artinya H dioperasikan dengan A2 dari sebelah kanan. Yuk. Berarti kan H1 A1 A2 A1 A2. A2, terus A2 A2. Betul. Sampai Dan seterusnya sampai H N A2. A. Iya, betul. Sekarang cek lagi. A2. Kalau Ibu ambil A3-nya yang elemen G, berarti H A3 sama dengan yo. H1 H1A3. Betul. H1A3 dan H2A3 H2A3 dan seterusnya sampai HN3. HNA3. Nah, ini dan seterusnya sampai G, elemen G terakhir sampai AM. Ya kan? Dia sampai elemen G-nya terakhir. Jadi ini
sampai AM elemen dari G. Nah, sekarang kalau H, AM akan menjadi ini dan seterusnya gitu ya. Jadi apa? H1. H1 AM. Ya, betul. Kemudian H2 H2 AM sampai AM HN AM. sampai HN AM. AM. Nah, ini merupakan koset-koset kanan dari H di G. Nah, ya. Jadi semua koset-koset kanannya itu ini. Nah, sekarang misalkan G itu memuat K koset kanan dari H yang berbeda. Nah, nih. Ini kan ada berapa banyak yang berbeda? Ini banyak sekali ya ini ya. Nah, sekarang sebentar dulu ya, sebentar ya. Ini Gina manggil bentar. Mulai lagi. Nah, sekarang untuk himpunan ini kan bisa jadi ada elemen yang sama kan, seperti yang kemarin kalau kita kalikan koset-kosetnya, kita tentukan elemennya kan banyak yang sama, ada yang sama kan? Ya Kak, ada yang sama tidak kemarin itu koset-kosetnya? Nah, Iya. ada yang sama. Jadi kalau yang sama kita anggap itu sama kan gitu ya. Jadi kita anggap koset-kosetnya itu sama. Jadi kalau yang seperti kemarin kan ya untuk yang H terus ada yang H+2 ternyata sama nilainya. Elemennya ini loh. Ini bisa Iya, jadi Bu. ada yang sama, iya. Sehingga kalau kita misalkan eh, memuat koset-koset yang kita lihat tuh adalah koset-koset yang berbeda. Nah, karena kemungkinan ini ada beberapa koset yang sama, sehingga kita misalkan saja ada sebanyak K koset yang berbeda. Oh, ini hampir habis ini zoom-nya, Ibu. Misalkan ada sebanyak, Ibu hanya punya waktu 10 menit, bentar lagi ini out sendiri zoom-nya, bukan yang pro soalnya. Misalkan ada sebanyak K koset yang berbeda. Nah, misalkan ya, yang termuat pada G. Yang termuat pada G. Artinya, ini kok hilang. Artinya, elemen-elemen di sini ini kan juga bisa elemen di G kan? Dia juga pasti elemen-elemen yang di sini kan pasti elemen di G. Nah, di mana sebanyak K koset yang berbeda itu termuat pada G. Nah, termuat pada G. Sehingga banyak elemen dari G ini, yang sebanyak M elemen ini, banyak elemennya, itu pasti banyak order dari H itu sebanyak K, N elemen. Jadi banyak koset yang berbedanya itu sebanyak K kali N elemen. Itu merupakan, karena ini merupakan karena termuat pada G, berarti kan banyak elemen G-nya itu merupakan sebanyak K koset yang berbeda dikalikan dengan banyak elemen dari H. Dengan demikian dari sini, dengan demikian dari sini kita bisa menentukan ini perkalian biasa. Jadi kita bisa menentukan K-nya sama dengan M per N. Ya, M per N. Apa itu M per N? M per N itu adalah M-nya adalah order dari G dan N-nya adalah order dari H. Ini adalah order dari G
Dan ini adalah order dari H. Nah, ternyata order dari G kalau dibagi dengan order dari H itu menghasilkan bilangan bulat. Artinya apa? Artinya order dari H itu habis membagi order dari G. Sudah selesai nih terbukti. Nah, ini sudah terbukti. Sudah terbukti ini. Bingung atau tidak? Oh iya Bu. Ngerti atau tidak? Ibu kok tanyanya bingung atau Kalau tidak? sekarang sudah ngerti Bu. Ini nanti sambil dipelajari ya. Sambil dipelajari. Ini kan Ibu kan memberikan contoh Iya Bu, duluan minta supaya yang sudah. kalian ketika dibawa ke pembuktian itu bisa lebih memahami. Kan kemarin kan sudah kalian mencari koset-koset kanan, koset-koset kiri, ternyata ada kesamaan kan ya? Ada kesamaan. Misalkan yang berbeda itu sebanyak Ya. koset. Kalau kemarin ada yang contoh H dengan H+1, berarti kan hanya 2 koset kan? Nah, ini. Ya Bu. Kemarin contohnya ada ya. Ntar. Yang ini Ibu stop dulu. Ibu stop dulu. Ibu lanjutkan biar ngerti. Ntar. Share screen yang... ini. Nah, ini contohnya seperti ini kemarin. Jadi kan misalkan hanya adalah 0246 itu ya. Ini order dari H-nya adalah 4, order dari Z8-nya dari 8. Maka banyak koset kiri. Nah, koset kiri juga boleh, yang penting kan koset ya. Kalau tadi Ibu contohkan adalah di pembuktian di koset kanan. Kalau kalian mengambil yang koset kiri juga sama. Nah, artinya ini banyak koset yang berbedanya kan hanya 2. Hanya 2. Itu. Jadi koset-koset kiri itu pasti akan ada yang berbeda. Nah, yang tadi itu sebagai K-nya tuh ini. Tadi itu yang sebagai K-nya tuh ini. Nah, jadi hanya ada 2 elemen. K-nya ada 2. Gitu. Nah, jadi order dari G kalau dibagi dengan order dari H itu menghasilkan bilangan bulat yang merupakan banyak koset yang berbeda dari H di G. Nah, sebagai ilustrasinya itu. Mengerti? Insya Allah ngerti Bu. Iya. Ibu masih ada waktu 4 menit lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kurang 4 menit sebelum kita off. Apalagi yang mau ditanyakan? Nah, maksudnya yang ini tadi nih. Ini yang contoh koset kiri ya. Jadi koset kiri ketika kita operasikan, ini kan ada yang sama. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Jadi hanya ada 3 koset berbeda. Nah, seperti itu tadi contohnya. Kalau yang tadi hanya ada K koset berbeda yang termuat di G. Nah, kalau ini digabung, ini kan ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau 0,3 digabung dengan 1,4 digabung dengan 2,5 akan menghasilkan Z6 sendiri. Mengerti? Iya Bu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Kita membuka diskusi lagi minggu depan ya. Gimana? Kalau saya sudah tidak ada pertanyaan Bu. Kalau yang lain? Untuk yang tugas hari ini, untuk yang materi hari ini sudah dipelajari?
pelajari dulu ya. Dipelajari Iya, dulu, Bu, nanti belum kalau ada selesai. yang ditanyakan, ya, nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lewat grup atau nanti kita diskusi lewat Zoom. Ya sudah, Ya, waktunya Bu. kurang 2 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan ya kita akhiri ya. Kita akhiri, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.